Tabe selamat lingunolatai, salam sujud karen de malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga abas sengat kajubata. Arus. Assalamualaikum sahabatku semuanya. Nah, pada video kali ini saya Jepri Barinjam kembali hadir untuk kembali memperkenalkan senjata khas Dayak yang mungkin sahabatku di luar sana hanya mengetahui mandau sebagai senjata khas Dayak. Namun sebenarnya setiap subsuku Dayak memiliki senjata khasnya masing-masing. Nah, kali ini mari kita coba mengenal senjata khas Dayak. Yang pertama ialah dohong. Dohong atau duhung adalah senjata khas Dayak Ngaju. Bahkan di dalam catatan Schwesner pada tahun 1843 hingga tahun 1847 yang terjemahan bebasnya ialah perisai dan mandau merupakan barang yang baru diimpor kemudian. Namun sekarang sudah sangat umum. Sejarahnya dohong dan parang sudah digunakan sebelum mandau. Dohong pasti adalah senjata nenek moyang. Dohong merupakan senjata sepanjang satu kaki yang berbentuk mata tombak dengan panjang kurang lebih 8 inci serta tebal dan memiliki gagang yang berbentuk bulat. Sekarang dohong mungkin hanya sedikit yang tersisa sebagai pusaka dari nenek moyang pada saat ini. Dalam perkembangannya, dohong mengalami perubahan bentuk. Umumnya gagang dohong berbentuk bulat dari kayu, maka dohong pun memiliki gagang seperti mandau yang biasa disebut dengan bayu, yang persebarannya tidak hanya digunakan oleh Dayak Ngaju dan Oddanum, tetapi juga oleh suku Dayak Kayan yang pernah mendiami bagian di Kalimantan Tengah. Senjata yang sama seperti dohong ini disebut dua mata bayu. Seperti inilah bentuk dari parang mata bayu tersebut. Ini adalah contoh parang bayu yang dibawa Byrdanius pada awal abad ke-19 ketika melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah. Saat ini parang bayu jarang ditemukan, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi orang Dayak di Kalimantan Tengah yang memilikinya. Yang kedua ialah mandau. Seperti yang saya jelaskan di atas, beberapa peneliti meyakini bahwa penggunaan mandau secara umum di semua subsuku Dayak yang dimulai pada abad ke-17 sampai ke-18 yang terdapat pada artikel di Wikipedia yang mengatakan bahwa mandau berasal dari bahasa Dayak Kalimantan Tengah, yaitu asal kata man, yaitu singkatan dari kata kuman yang berarti makan, dan dibentuk dari kata do, yaitu singkatan dari kata dohong, yakni pisau belati khas Kalimantan Tengah. Jadi secara harfiah mandau berarti makan dohong. Maksudnya adalah karena sejak senjata mandau menjadi populer di Kalimantan Tengah, dohong yang merupakan senjata pisau terawal yang dimiliki Dayak Ngaju Kalimantan Tengah menjadi kalah populer atau tergerus kalah oleh mandau. Kekalahan populer dohong tersebut menyebabkan sebutan untuk jenis parang yang mengalahinya kemudian disebut dengan mandau atau mandau. Mandau Kalimantan sendiri adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak yang berada di Kalimantan. Mandau sendiri termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau sendiri memiliki berbagai macam gaya ukiran di bagian bilah yang tidak tajam. Sering juga kita jumpai adanya tambahan pada
lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau tersebut. Untuk kita ketahui, persebaran pengaruh mandau itu sendiri tidak hanya di Pulau Kalimantan, tetapi juga dikenal oleh suku-suku yang berada di Filipina, disebut juga dengan kampilan. Senjata ini sendiri memiliki bilah yang memiliki kemiripan dengan mandau, tetapi memiliki perbedaan pada gagangnya, serta bilahnya sendiri dihiasi kuningan atau emas berbentuk titik ataupun bulat. Yang ketiga, nyabur. Nyabur ini memiliki tepi yang cembung dan punggung yang cekung, yang melebar ke arah ujung sehingga pusat gravitasi yang terletak pada sebuah titik. Tepinya sendiri melengkung membentuk kurva ke arah ujung. Bilahnya biasanya memiliki satu atau lebih bagian berlubang yang terlihat seperti patah dan tidak ada pelepahnya atau midrip. Pedang ini biasanya tidak dihias, pada beberapa versi ada bagian yang menonjol di bilahnya yang terletak di sisi yang tajam. Tonjolannya ini sendiri berfungsi sebagai semacam penangkis dan pelindung jari yang disebut dengan kunding. Bagian ini khusus untuk pedang jenis ini. Di bawah pelindung jari bilahnya berbentuk persegi panjang, ini disebut dengan sanggau. Bagian di antara pelindung jari dan gagangnya disebut dengan temporian. Gagangnya sendiri dibuat dari tanduk rusa sama seperti mandau, yang ujung gagangnya diukir dengan cara tradisional dan tidak dihias dengan rambut hewan. Nyabor atau niabor sangat mirip dengan langgai tinggang. Langgai tinggang atau nyabur ini hampir identik dengan nyabur itu sendiri, tetapi gagangnya mirip dengan mandau. Bilahnya memiliki tepi dan punggung yang melengkung, pada kedua sisinya terdapat rusuk yang memanjang dari pelindung jari hingga ke ujungnya. Pelindung jari yang lebih kecil daripada nyabor dan lebih menjauh dari gagangnya, tidak seperti pelindung jari pada nyabur. Langgai tinggang ini sendiri memiliki pelindung jari yang mirip dengan mandau. Untuk hal yang lain yang membedakan langgai tinggang dan nyabur adalah ujung ganggang langgai tinggang yang selalu dihiasi dengan rambut. 4. Parang jimpul. Parang jimpul adalah variasi dari bentuk mandau yang melengkung dan runcingan depannya ke bawah. Pada pangkal dan sarungnya dibuat dengan cara yang sama seperti pada mandau. Sama seperti bentuk bilahnya, sarungnya juga melengkung. Bilah parang jimpul sangat identik dengan parang lading dan parang panjang. Jimpul sendiri adalah senjata tradisional masyarakat Dayak Laut dan Dayak Kenya dari Kalimantan. Parang jimpul sering dianggap sebagai persilangan antara mandau dan langgai tinggang. Parang jimpul adalah bentuk perantara antara mandau dan langgai tinggang yang berasal dari tahun 1870 hingga 1885. Yang kelima, pisau ambang. Pisau ambang sangat mirip dengan mandau pada umumnya. Yang memiliki perbedaan ialah pada penggunaannya sendiri. Jika mandau digunakan untuk berperang dan acara-acara adat, maka pisau ambang ialah alat untuk bekerja dan berladang. Sehingga pisau ambang biasanya cukup sederhana tanpa adanya hiasan atau tatahan. 6. Tangkin. Tangkin adalah senjata khas Dayak Kenayan yang bentuknya sangat berbeda dengan mandau, karena antara bilah dan gagang merupakan satu kesatuan besi. Gagangnya sendiri melengkung ke atas dan biasanya dililitkan dengan kain merah yang melambangkan keberanian. Untuk sarung tangkin dibuat dari kayu tipis dan pipih yang dililit dengan gelang rotan dan diperkuat dengan plat kuningan. Untuk tangkin sendiri memiliki dua variasi bentuk ujung tangkin laki-laki dan perempuan. Untuk tangkin perempuan akan melengkung ke bawah
dan yang laki-laki akan seperti lidah ular. Tangkin juga dikenal oleh Dayak Selako dengan istilah parang. Yang kedelapan, flevet atau pakayun. Flevet atau pakayun adalah senjata kaum Rutik dalam bahasa Ludayeh disebut flevet, dalam bahasa Murut disebut dengan pakayun. Dalam adat Ludayeh biasanya digunakan sebagai mas kawin. Bentuknya sama seperti samurai. Bilahnya melengkung, bentuk gagangnya sendiri seperti garpu. Kadangkala terdapat ukiran di antara garpu dan juga dihiasi dengan kuningan dan pelindung silinder. Kadangkala flevet ditempa dan akan terlihat bentuk laminasi atau dalam istilah keris ialah pamor. Mungkin sampai di sini dulu video senjata khas Dayak yang ada di Kalimantan. Bila ada saran ataupun kritikan untuk Jepri Barinjam, harap tulis di komentar YouTube kita, sahabatku. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila saya Jepri Barinjam ada salah-salah kata ataupun pengucapan pada video ini, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.